Aku, Nadia, berdiri di balkon apartemen mewahku di pusat kota Jakarta, memandang hiruk-pikuk lalu lintas di bawah sana. Udara malam yang sejuk menyentuh kulitku, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Sudah 10 tahun aku menikah dengan Ardan, suamiku yang tampan dan karismatik. Dari luar, kehidupan kami tampak sempurna. Aku adalah pemilik restoran bintang 5 terkenal, Lumina Fine Dining, yang selalu penuh dengan tamu elit dan selebriti. Ardan, seorang eksekutif di perusahaan multinasional, selalu tampil rapi dengan setelan jas mahalnya. Kami sering menghadiri acara sosial bersama, tersenyum lebar di depan kamera, dan menjadi pasangan idola bagi banyak orang. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal. Aroma kopi segar memenuhi dapur kami yang luas. Aku menyeduh secangkir espresso untuk Ardan, sambil mempersiapkan sarapan sederhana, roti panggang dengan selai almond dan buah segar. "Selamat pagi, sayang," kataku saat dia muncul dari kamar tidur. Rambutnya masih acak-acakan tapi wajahnya tetap mempesona. Dia mencium pipiku, dan kami duduk bersama di meja makan. "Hari ini jadwalmu padat?" tanyaku, mencoba memulai percakapan. Ardan mengangguk sambil menatap ponselnya. "Ya, meeting seharian. Mungkin pulang larut lagi." Jawabannya singkat, tapi aku sudah terbiasa. Aku pikir itu bagian dari pekerjaannya yang demanding. Setelah Ardan berangkat, aku menuju ke restoran. Lumina bukan sekadar bisnis. Itu adalah mimpi yang kujadikan nyata. Dulu, aku mulai dari nol, bekerja sebagai chef di restoran kecil. Lalu dengan tabungan dan pinjaman, aku membangun tempat ini. Kini, Lumina dikenal dengan menu fusion Indonesia-Eropa yang inovatif, interior mewah dengan chandelier kristal, dan pelayanan prima. Setiap hari, aku mengawasi dapur, memastikan setiap hidangan sempurna. "Bu Nadia, pesanan untuk malam ini sudah full booket," kata manajerku, Rina, saat aku tiba. Aku tersenyum bangga. "Bagus. Pastikan semuanya lancar ya." Sore harinya, aku kembali ke apartemen untuk istirahat sebentar sebelum shift malam di restoran. Ardan belum pulang, tapi itu biasa. Aku membuka lemari es, mengambil botol anggur merah favorit kami, dan menuangkannya ke gelas. Duduk di sofa, aku mengingat bagaimana kami bertemu. Di sebuah pesta bisnis, Ardan mendekatiku dengan senyum memikat. "Anda pemilik Lumina?" "Saya penggemar berat masakan Anda," katanya. Kami berbincang sepanjang malam, dan tak lama kemudian, kami menikah. Pernikahan kami seperti dongeng, resepsi di Hotel Bintang 5, bulan madu di Paris. Teman-teman iri, keluargaku bangga. Tapi belakangan ini, ada yang aneh. Ardan sering pulang larut, mengatakan ada meeting mendadak atau dinner bisnis. Ponselnya selalu terkunci, dan dia sering menyembunyikannya saat aku dekat. Awalnya, aku mengabaikannya, berpikir itu paranoia. Mungkin dia stres kerja, batinku. Tapi malam itu, saat aku membersihkan kamar, aku menemukan kwitansi dari hotel mewah di laci meja kerjanya. Bukan hotel bisnis biasa, tapi yang romantis di pinggir kota. Tanggalnya 2 minggu lalu, saat dia bilang sedang dinas luar kota. Hatiku berdegup kencang. Mungkin ada penjelasan, gumamku, mencoba menenangkan diri. Esok harinya, aku mencoba bertanya halus. "Sayang, kemarin kamu bilang meeting larut, tapi aku lihat kwitansi hotel. Ada apa?" Ardan tertawa ringan. "Oh itu? Meeting dengan klien penting. Mereka pesan kamar untuk diskusi panjang. Jangan khawatir." Jawabannya masuk akal, tapi matanya menghindari pandanganku. Aku tersenyum, tapi dalam hati, keraguan mulai tumbuh. Aku bukan tipe wanita yang mudah curiga, tapi pengalaman masa lalu membuatku waspada. Dulu, sebelum Ardan, aku pernah dikhianati pacar, dan itu menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Di restoran, aku sibuk dengan persiapan menu baru. "Bu, kita tambah lobster thermidor," tanya chef sausku. Aku mengangguk, fokus pada pekerjaan untuk melupakan kecurigaan. Malam itu,
Ardan pulang lebih awal, membawa bunga. Untuk istri tercinta, katanya, menciumku. Kami makan malam bersama, tertawa tentang hari kami. Untuk sesaat, semuanya terasa normal lagi. Tapi saat dia mandi, ponselnya berdering. Aku melirik. Nama, Rina, muncul di layar. Bukan Rina manajerku, tapi nama yang asing. Aku ragu, tapi akhirnya mengabaikannya. Minggu berikutnya, aku menghadiri acara amal bersama Ardan. Kami berpakaian mewah, dia dengan tuxedo hitam, aku dengan gaun merah panjang. Kalian pasangan goals banget, kata seorang teman. Ardan memeluk pinggangku, tapi pelukannya terasa dingin. Di acara itu, aku melihat dia berbicara lama dengan seorang wanita cantik, rambut panjang bergelombang. Mereka tertawa, dan Ardan menyentuh lengannya. Siapa itu? Tanyaku saat kami pulang. Oh, rekan kerja. Nama dia Lina. Jawabnya santai. Lina? Mirip dengan Rina di ponsel. Keraguan semakin dalam. Suatu malam, saat Ardan tidur, aku tak tahan lagi. Aku ambil ponselnya, mencoba PIN yang ku ketahui. Ternyata masih sama. Aku buka pesan, dan hatiku hancur. Ada chat dengan, Lina sayang. Pesan-pesan mesra, foto mereka berdua di hotel yang sama dengan kwitansi itu. Aku kangen kamu, sayang. Malam ini kita ketemu lagi. Tulis Lina. Ardan balas. Pasti, istri lagi sibuk di restoran. Air mataku mengalir. Bagaimana bisa? 10 tahun pernikahan. Dan ini yang ku dapat? Aku taruh ponsel kembali, berpura-pura tidur. Pagi harinya, aku bertingkah normal, tapi dalam hati, amarah membara. Aku bukan wanita lemah. Aku yang membangun kerajaan bisnis ini sendirian. Ardan? Dia menikmati hasil jerih payahku. Rekening bersama kami, sebagian besar dari penghasilanku. Aku mulai berpikir, aku harus balas. Tapi bukan dengan tangis atau pertengkaran. Aku akan rencanakan sesuatu yang membuatnya menyesal. Hari itu di restoran, aku dapat info dari staf reservasi. Ada booking atas nama Ardan untuk akhir pekan ini. Meja untuk 6 orang. Mungkin dinner bisnis, pikirku. Tapi intuisi bilang lain. Aku cek kalender. Akhir pekan, saat aku biasanya di restoran. Ardan bilang dia ada acara keluarga. Keluarga? Keluargaku atau keluarga Lina? Aku mulai selidiki. Dari chat yang kulihat, Lina punya keluarga besar, dan mereka rencanakan makan malam mewah. Restoran itu milikku, tapi Ardan tak tahu. Saat aku beli Lumina, aku gunakan nama perusahaan, bukan nama pribadi. Ardan pikir aku hanya manajer senior, bukan pemilik. Itu rahasia kecilku untuk keamanan bisnis. Kini, rahasia itu akan jadi senjata. Aku blokir rekeningnya tepat saat dia bayar tagihan. Ide itu muncul. Ya, itu sempurna. Mereka tak tahu restoran milikku. Aku akan usir dan permalukan mereka di depan semua. Tapi untuk sekarang, aku pura-pura tak tahu. Kehidupan sempurna ini ternyata palsu. Tapi aku akan ubah akhir ceritanya. Aku, Nadia, akan bangkit lebih kuat. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai kamar tidurku. Aku terbangun dengan perasaan berat. Seperti ada batu besar menekan dadaku. Malam tadi, setelah melihat pesan di ponsel Ardan, aku hampir tak bisa tidur. Gambar-gambar Lina, wanita itu, dan kata-kata mesra mereka terus berputar di kepalaku. Aku, Nadia, yang selalu bangga dengan ketenangan dan kendali diriku, kini merasa seperti kapal yang kehilangan arah di tengah badai. Tapi aku bukan tipe yang menyerah pada emosi. Aku akan mencari tahu kebenaran, dan jika firasatku benar, Ardan akan menyesal telah mengkhianatiku. Pagi itu, aku berusaha bertingkah biasa. Aku bangun, menyeduh kopi, dan memasak telur orak-arik untuk sarapan. Ardan muncul dari kamar mandi. Rambutnya basah dan wajahnya segar seperti biasa. Pagi, sayang, katanya sambil mencium keningku. Aku tersenyum tipis,
menahan dorongan untuk menampar senyum sok manis itu dari wajahnya. Pagi, jawabku singkat. Lalu sibuk mengaduk kopi. Dia duduk, membaca berita di ponselnya, seolah dunia kami masih baik-baik saja. Tapi setiap gerakannya, setiap pandangan sekilas ke ponsel, terasa seperti tusukan kecil di hatiku. Setelah Ardan berangkat kerja, aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Apartemen kami di lantai 30 ini punya pemandangan kota yang menakjubkan. Tapi pagi ini, semua terasa kelabu. Aku mengambil ponselku dan membuka galeri foto. Ada foto kami berdua di Paris, berpelukan di depan Menara Eiffel. Ada juga foto saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima, di mana Ardan menggenggam tanganku erat sambil berjanji akan selalu setia. Janji, katanya waktu itu. Matanya penuh cinta. Aku menutup galeri, merasa mual. Apakah semua itu bohong? Firasatku semakin kuat. Aku bukan wanita yang suka mengintip atau curiga berlebihan, tapi setelah melihat pesan semalam, aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku membuka laptopku dan login ke akun bank kami. Sebagai pemilik Lumina, aku mengelola keuangan keluarga dengan cermat. Rekening bersama kami sebagian besar diisi dari keuntungan restoran, sementara gaji Ardan hanya tambahan. Aku cek riwayat transaksi. Ada beberapa pengeluaran mencurigakan. Pembayaran di hotel mewah, restoran romantis, bahkan toko perhiasan. Aku ingat, Ardan tak pernah memberiku perhiasan baru belakangan ini. Untuk siapa ini? Gumamku. Jantungan mulai berdetak kencang. Aku mencoba tenang. Mungkin ada penjelasan logis. Mungkin itu untuk klien, seperti yang dia bilang soal kwitansi hotel. Tapi hati kecilku berbisik bahwa aku sedang membohongi diri sendiri. Aku ambil ponselku dan menghubungi Rina, manajer Lumina. Rina, tolong cek reservasi untuk akhir pekan ini. Ada booking atas nama Ardan. Tanyaku. Rina, yang selalu efisien, langsung memeriksa. Iya, Bu. Ada reservasi untuk 6 orang, Sabtu malam, atas nama Bapak Ardan. Meja VIP di ruang privat. Hatiku mencelos. Ruang privat? Itu bukan untuk meeting bisnis biasa. Aku tahu Ardan suka pamer, tapi ini terasa terlalu personal. Aku berterima kasih pada Rina dan menutup telepon. Pikiranku berputar. Aku harus mendapatkan lebih banyak bukti sebelum bertindak. Aku kembali ke kamar, membuka laci meja kerja Ardan. Di sana, di bawah tumpukan kertas, aku menemukan amplop kecil. Di dalamnya ada tiket konser untuk 2 orang. Tanggalnya minggu lalu, saat Ardan bilang dia ada rapat malam. Aku juga menemukan gelang perak kecil dengan inisial L. Jantungku seperti terhenti. Aku tahu inisialku, N. Gelang ini bukan untukku. Malam itu, Ardan pulang lebih awal, membawa sebotol anggur dan senyum lebar. Ayo kita santai malam ini, Nat, katanya, mencoba merangkulku. Aku menghindar halus, berpura-pura sibuk di dapur. Aku capek, mungkin lain kali, jawabku. Dia mengangkat bahu dan pergi menonton TV. Aku perhatikan gerak-geriknya. Ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Saat dia ke kamar mandi, aku bergerak cepat. Aku ambil ponselnya lagi. Kali ini tanpa ragu. Pinnya masih sama. Untungnya, aku buka galeri foto, dan di sana, aku menemukan jackpot. Ada foto Ardan dan seorang wanita, Lina, berpelukan di pantai. Ada juga foto mereka di restoran mewah, tersenyum ke arah kamera. Lina cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan gaun ketat yang menonjolkan tubuhnya. Aku merasa darahku mendidih. Aku buka aplikasi pesan lagi, dan kali ini ada lebih banyak. Sayang, aku nggak sabar ketemu keluargaku Sabtu ini. Mereka pasti suka kamu. Tulis Lina. Ardan membalas. Pasti. Aku pesan meja di Lumina. Kita buat malam itu spesial. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Lumina? Restoranku? Amarahku bercampur dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Aku bayangkan Ardan membawa wanita itu dan keluarganya ke tempat yang kubangun dengan keringat dan air mataku.
Dia pikir aku tak akan tahu? Dia pikir aku hanya manajer di Lumina? Aku tersenyum pahit. Ardan tak tahu bahwa aku pemilik penuh restoran itu. Sebuah rahasia yang kusimpan untuk alasan bisnis dan privasi. Sekarang, rahasia itu akan menjadi senjataku. Aku taruh ponselnya kembali dan duduk di sofa, berpikir keras. Aku bisa saja menghadapi Ardan sekarang, menangis, berteriak, atau melempar piring. Tapi itu bukan gaya Nadia. Aku wanita yang membangun kerajaan dari nol. Aku tak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkanku. Malam itu, aku mulai merancang rencana. Aku akan blokir rekening Ardan tepat saat dia dan Lina sedang menikmati hidangan mewah di Lumina. Aku akan muncul, mengungkap identitasku sebagai pemilik, dan mempermalukan mereka di depan keluarga Lina dan tamu lain. Bayangan wajah Ardan yang panik membuatku tersenyum kecil. Aku hubungi Rina lagi. Rina, pastikan meja VIP Sabtu malam diawasi ketat. Aku akan datang sendiri. Jangan bilang siapa-siapa. Rina, yang tahu temperamenku, hanya mengangguk melalui telepon. Siap, Bu. Aku juga hubungi bank, memastikan aku punya kendali penuh atas rekening bersama. Sebagai pemilik mayoritas, itu mudah. Aku minta mereka siap memblokir kartu Ardan pada waktu yang kukunjungi. Malam itu, aku tidur dengan hati yang berat tapi tekad yang membaja. Ardan mungkin pikir dia bisa mempermainkanku, tapi dia salah. Aku tak hanya akan membalas, tapi akan melakukannya dengan cara yang membuatnya tak bisa lupa. Lumina adalah panggungku, dan Sabtu malam akan menjadi pertunjukan terbesar dalam hidupku. Aku, Nadia, akan menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Hari Jumat pagi, sinar matahari menyelinap ke dalam apartemenku, tapi hatiku tetap gelap. Amarah dan kekecewaan masih membara di dadaku. Namun aku, Nadia, bukan tipe yang membiarkan emosi menguasai. Pengkhianatan Ardan dan Lina adalah pukulan, tapi aku memilih untuk mengubah rasa sakit itu menjadi senjata. Aku tahu mereka akan datang ke Lumina besok malam, ke restoran yang kubangun dengan keringat dan mimpiku. Mereka tak tahu bahwa tempat itu adalah milikku, dan aku akan memastikan malam itu menjadi mimpi buruk bagi mereka. Aku duduk di meja makan, menyeruput kopi pahit, sambil menatap catatan di laptopku. Reservasi atas nama Ardan untuk 6 orang di ruang privat Lumina sudah dikonfirmasi. Aku membayangkan Ardan, Lina, dan keluarga Lina duduk dengan angkuh, memesan hidangan termahal, tertawa tanpa beban, sementara aku, istri yang dikhianati, berdiri di belakang layar, mengatur panggung untuk pembalasan. Ide untuk memblokir rekening Ardan muncul tiba-tiba kemarin, dan semakin kupikirkan, semakin sempurna rencana itu terasa. Aku ingin melihat wajah Ardan saat kartunya ditolak, ingin mendengar kepanikan dalam suaranya, dan ingin Lina merasakan malu di depan keluarganya. Pagi itu, Ardan berangkat kerja seperti biasa. Aku mungkin pulang larut lagi, Nat, katanya sambil mencium pipiku. Aku tersenyum kaku, menahan dorongan untuk menyindirnya. Hati-hati, jawabku singkat, lalu berpaling ke ponselku. Begitu pintu apartemen tertutup, aku bergerak cepat. Langkah pertama, memastikan kendali penuh atas rekening bersama kami. Aku menghubungi bank, berbicara dengan petugas yang sudah kukenal bertahun-tahun. Saya perlu memastikan semua transaksi dari rekening bersama bisa dipantau dan dikontrol, kataku. Petugas itu, seorang wanita ramah bernama Susan, menyanggupi. Bu Nadia, karena ibu pemilik mayoritas, kami bisa atur pembatasan kapan saja. Apa yang ibu butuhkan? Aku menjelaskan rencanaku, memblokir kartu Ardan tepat pada jam makan malam besok, sekitar pukul 9 malam, saat tagihan biasanya diserahkan. Apakah ini bisa dilakukan tanpa pemberitahuan ke pemegang kartu lain? Tanyaku, memastikan Ardan tak curiga. Susan menjawab, tentu, Bu. Kami akan atur agar blokir aktif pada waktu yang ibu tentukan. Aku tersenyum puas. Langkah 1 selesai. Sekarang, aku harus memastikan semua berjalan mulus di Lumina. Aku tiba di restoran sekitar pukul 10 pagi.
Lumina sudah ramai dengan staf yang mempersiapkan makan siang. Aroma rempah dari dapur memenuhi udara, dan suara denting piring serta obrolan pelayan menciptakan ritme yang kukenal baik. Rina, manajerku, menyambutku di pintu masuk. Bu Nadia, semua siap untuk akhir pekan. Reservasi VIP besok malam sudah kami prioritaskan, katanya. Aku mengangguk, lalu mengajaknya ke kantorku di lantai atas, tempat aku bisa memandang seluruh ruang restoran melalui dinding kaca. Rina, besok malam spesial, kataku, menutup pintu. Rina mengangkat alis. Tahu aku jarang bicara dengan nada serius seperti ini. Apa yang terjadi, Bu? Aku tak ingin ceritakan semua, tapi Rina sudah seperti adik bagiku. Aku ceritakan sekilas tentang Ardan dan reservasinya, tanpa menyebut Lina atau pengkhianatan. Aku ingin kamu pastikan meja VIP itu diawasi ketat. Pasang kamera tambahan di ruang privat, dan pastikan aku dapat notifikasi saat tagihan diserahkan. Rina mengangguk. Matanya penuh pertanyaan tapi dia tak bertanya lebih lanjut. Siap, Bu. Saya akan koordinasikan dengan tim pelayan dan kasir. Aku lalu memanggil kepala pelayan, Bima, dan kepala keamanan, Pak Tony. Aku jelaskan bahwa besok malam aku mungkin perlu intervensi khusus di ruang privat. Jika saya beri sinyal, kalian usir tamu dari meja VIP itu dengan sopan tapi tegas, kataku. Pak Tony, mantan polisi yang kini bekerja untukku, mengangguk mantap. Jangan khawatir, Bu. Kami tahu caranya. Aku tersenyum. Timku adalah alasan Lumina begitu sukses. Mereka setia dan efisien. Sore itu, aku memeriksa menu untuk meja VIP. Aku sengaja memastikan hidangan spesial disajikan. Kaviar, steak wagyu, dan anggur vintage termahal. Jika Ardan ingin pamer, biar dia pamer sepuasnya, sebelum semuanya runtuh. Aku juga meminta chef utama, Andre, untuk menyiapkan dessert khusus, kue coklat lava dengan emas edible, hidangan yang selalu jadi sorotan. Aku ingin mereka merasa di puncak dunia sebelum aku tarik karpet di bawah kaki mereka. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan hati sedikit lebih ringan. Ardan belum pulang, seperti yang dia bilang. Aku duduk di sofa, memutar gelas anggur di tangan. Pikiranku melayang ke masa lalu, saat aku dan Ardan masih saling jatuh cinta. Dulu, dia akan pulang dengan cerita lucu tentang pekerjaannya, dan kami akan menghabiskan malam berbagi mimpi. Sekarang, dia berbagi mimpi dengan wanita lain. Aku menutup mata, menahan air mata. Jangan lemah, Nadia. Bisikku pada diri sendiri. Kamu lebih kuat dari ini. Aku buka ponsel dan cek ulang pesan yang kufoto dari ponsel Ardan. Ada satu pesan baru yang kucuri semalam, saat dia tertidur. Lina, keluargamu pasti terkesan dengan Lumina. Aku sudah pesan meja terbaik. Aku tertawa kecil, pahit. Oh, Ardan, kamu tak tahu apa yang menantimu. Aku bayangkan ekspresi wajahnya saat kartu kreditnya ditolak, saat pelayan memandangnya dengan tatapan penuh tanya, dan saat aku muncul, mengungkapkan bahwa aku adalah pemilik Lumina. Aku ingin dia merasakan malu yang sama yang kurasakan saat membaca pesan-pesannya dengan Lina. Sebelum tidur, aku mengecek email dari bank. Konfirmasi pemblokiran rekening sudah masuk, dengan waktu eksekusi besok pukul 21. Aku juga dapat pesan dari Rina. Kamera di ruang privat sudah terpasang, Bu. Semua siap. Aku membalas. Terima kasih, Rina. Besok malam, kita buat tak terlupakan. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Amarahku masih ada, tapi kini bercampur dengan kepuasan. Aku tak hanya akan membalas Ardan, aku akan melakukannya dengan cara yang cerdas, terkontrol, dan memukau. Lumina adalah kerajaanku, dan besok malam, Ardan dan Lina akan belajar bahwa tak ada yang bisa mengkhianati Nadia tanpa membayar harganya. Aku menutup mata, membayangkan sorot lampu kristal di restoran, suara gelas anggur yang berdenting, dan wajah-wajah panik yang akan segera kuhadapi. Malam itu, aku tidur dengan senyum tipis di bibir, siap untuk pertunjukan besar besok. Malam Sabtu tiba,
dan udara di Lumina Fine Dining terasa hidup. Restoran bintang 5-ku berkilau dengan cahaya lembut dari chandelier kristal yang menggantung megah di langit-langit. Meja-meja ditata dengan linen putih bersih, peralatan makan perak yang mengilap, dan gelas anggur yang berkilau menangkap pantulan lampu. Aroma wagyu panggang dan rempah-rempah khas menu fusionku memenuhi udara, bercampur dengan suara alunan piano jazz yang dimainkan secara langsung di sudut ruangan. Para tamu, berpakaian mewah dengan gaun malam dan setelan jas, berbincang dengan sopan, menciptakan suasana elegan yang selalu menjadi kebanggaan Lumina. Tapi malam ini, di balik kemegahan itu, ada badai yang menunggu untuk meledak. Aku, Nadia, berdiri di kantorku di lantai atas, memandang ruang restoran melalui dinding kaca. Jantungku berdetak kencang, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Malam ini adalah panggungku, dan aku sudah menyiapkan semua dengan sempurna. Rina, manajerku, berdiri di sampingku, memegang tablet yang menunjukkan daftar reservasi. Bu, kelompok VIP atas nama Bapak Ardan sudah tiba. Mereka baru saja duduk di ruang privat, katanya dengan nada profesional, tapi aku bisa melihat kilatan rasa ingin tahu di matanya. Aku mengangguk. Pastikan pelayan memperlakukan mereka seperti tamu VIP biasa. Jangan beritahu bahwa aku di sini. Aku berjalan menuju layar monitor yang terhubung ke kamera di ruang privat. Kamera itu, yang sengaja kupasang kemarin, menangkap setiap detail dengan jelas. Di sana, aku melihat Ardan, tampan seperti biasa dalam setelan jas hitamnya, duduk di ujung meja panjang. Di sampingnya ada Lina, mengenakan gaun merah menyala yang sedikit terlalu mencolok untuk suasana Lumina. Rambutnya yang panjang dan bergelombang terurai sempurna, dan dia tersenyum lebar, seolah dunia miliknya. Di sekeliling meja, ada 4 orang lain, 2 pria dan 2 wanita, yang kukira adalah keluarga Lina. Mereka tertawa, mengobrol, dan mengangkat gelas anggur untuk bersulang. Aku memperhatikan Ardan dengan saksama. Dia terlihat begitu percaya diri, memimpin percakapan, sesekali menyentuh tangan Lina dengan mesra. Perutku bergolak, tapi aku menahan amarahku. Waktunya akan tiba. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka, kaviar dengan blini dan creme fraiche, disusul dengan sup lobster yang kental dan harum. Aku sengaja memilih menu ini untuk mereka, yang termahal, yang paling mewah. Aku ingin mereka merasa di puncak dunia sebelum semuanya runtuh. Di monitor, aku melihat Lina mengambil foto hidangan dengan ponselnya, lalu tertawa saat Ardan berbisik di telinganya. Keluarga Lina tampak terkesan. Salah satu pria, mungkin ayahnya, mengangguk puas sambil memuji suasana restoran. Ardan, pilihanmu luar biasa. Katanya cukup keras hingga terdengar di mikrofon tersembunyi. Aku tersenyum pahit. Nikmati saja, Ardan, gumamku. Aku memeriksa jam. Pukul 20.30. Tagihan akan diserahkan sekitar pukul 21, sesuai rencanaku dengan bank. Aku mengirim pesan singkat ke Susan di bank. Pastikan blokir aktif tepat jam 9 malam. Jangan terlambat. Dia membalas cepat. Sudah diatur, Bu Nadia. Semua siap. Aku lalu menghubungi Rina melalui AirPH. Rina, pastikan pelayan menawarkan dessert spesial setelah hidangan utama. Aku ingin mereka memesan sebanyak mungkin. Rina menjawab. Sudah diurus, Bu. Kue coklat lava dengan emas edible sedang disiapkan. Aku turun ke lantai restoran, tapi tetap di area belakang dekat dapur, di mana aku bisa mengawasi tanpa terlihat. Aku mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, rambutku disanggul rapi, dan aku memastikan wajahku tenang. Tak ada yang boleh tahu bahwa di balik senyumku ada badai kemarahan. Dari posisiku, aku bisa mendengar suara tawa dari ruang privat, terbawa oleh angin sepau-sepau yang melewati pintu yang sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Aku melihat pelayan membawa hidangan utama, steak wagyu dengan saus truffle dan risotto saffron. Lina memotret lagi, sementara Ardan memesan sebotol anggur vintage tambahan, Chateau Margaux seharga puluhan juta. Pamer sekali, dan batinku hampir tertawa. Di lantai utama,
Restoran penuh dengan tamu. Seorang aktris terkenal duduk di sudut, berbincang dengan pasangannya. Beberapa pebisnis terlihat sibuk mendiskusikan kontrak sambil menikmati makan malam. Lumina adalah tempat di mana elit Jakarta berkumpul, dan aku bangga telah menciptakan ruang ini. Tapi malam ini, fokusku hanya pada satu meja. Aku memeriksa ponselku lagi, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Pak Tony, kepala keamanan, berdiri di dekat pintu masuk, siap bertindak jika aku memberi sinyal. Bima, kepala pelayan, melaporkan melalui AirPage. Bu, mereka baru saja memesan dessert. Tagihan sedang disiapkan. Aku kembali ke monitor. Ardan dan Lina tampak semakin akrab. Tangan mereka hampir tak pernah lepas. Keluarga Lina terlihat nyaman, menikmati setiap suap makanan dan setiap teguk anggur. Salah satu wanita, mungkin ibunya Lina, berkata, "Lina, kamu beruntung punya Ardan. Pria seperti ini susah ditemukan." Aku menggertakkan gigi. Beruntung, pikirku. Kalian akan segera tahu siapa Ardan sebenarnya. Pukul 20.55. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku sudah merencanakan ini dengan cermat. Blokir rekening, tagihan ditolak, dan kemudian aku akan muncul, mengungkapkan identitasku sebagai pemilik Lumina. Aku ingin melihat wajah Ardan pucat, ingin mendengar Lina tergagap, dan ingin keluarga mereka merasakan malu yang tak terlupakan. Aku bukan hanya istri yang dikhianati. Aku adalah Nadia, wanita yang membangun kerajaan ini dari nol, dan malam ini, aku akan menunjukkan kekuatanku. Aku berjalan perlahan menuju pintu ruang privat, berdiri di bayang-bayang, menunggu momen yang tepat. Pelayan mulai membawa dessert, kue coklat lava yang meleleh sempurna, dihiasi serpihan emas yang berkilau di bawah lampu. Ardan mengangkat gelasnya untuk bersulang lagi, dan keluarga Lina ikut mengangkat gelas mereka. "Untuk malam yang indah," katanya keras. Aku tersenyum tipis. "Nikmati momen ini, Ardan," bisikku dalam hati. Karena sebentar lagi, semuanya akan berubah. Pukul 21 mendekat. Aku memberi isyarat pada Bima untuk menyerahkan tagihan. Di monitor, aku melihat pelayan masuk dengan folder kulit hitam, menyerahkannya pada Ardan dengan senyum sopan. Aku menahan napas. Tanganku mencengkeram tepi meja. Saatnya pertunjukan dimulai. Cahaya lembut dari lampu kristal di ruang privat Lumina Fine Dining menyinari meja VIP tempat Ardan, Lina, dan keluarganya duduk. Tawa mereka masih menggema, sisa-sisa anggur vintage di gelas mereka berkilau, dan piring-piring kosong dari hidangan mewah, steak wagyu, risotto saffron, dan kue coklat lava dengan taburan emas, tersusun rapi di meja. Aku, Nadia, berdiri di balik pintu ruang privat, tersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu momen yang telah kurencanakan dengan cermat. Jantungku berdetak kencang, tapi bukan karena takut. Ini adalah detak antisipasi, seperti seorang sutradara yang siap menyaksikan klimaks drama yang telah dia tulis. Pukul 21 tepat. Bima, kepala pelayanku, masuk ke ruang privat dengan folder kulit hitam yang berisi tagihan. Aku mengintip melalui celah pintu, sambil memantau layar monitor kecil di tanganku yang terhubung ke kamera tersembunyi. Bima, dengan sikap profesional yang sempurna, meletakkan folder itu di depan Ardan. "Berikut tagihan Anda, Pak," katanya dengan senyum sopan, lalu mundur selangkah. Ardan, dengan gestur percaya diri yang biasa, mengangguk dan mengambil folder itu. Aku bisa melihat Lina memandangnya dengan kagum, sementara keluarganya, ayah, ibu, dan dua saudara laki-laki Lina, tersenyum puas, masih menikmati sisa dessert. Ardan membuka folder, melirik tagihan, dan alisnya sedikit terangkat. Aku tahu apa yang dia lihat. Angka yang mencapai puluhan juta, hasil dari pesanan mewah yang sengaja kubiarkan mereka nikmati. Dia mengeluarkan kartu kredit dari dompet kulitnya, kartu dari rekening bersama kami, dan menyerahkannya pada Bima tanpa ragu. "Tolong proses," katanya. Suaranya penuh wibawa. Aku tersenyum kecil. Dia tak tahu bahwa tepat pada pukul 21, bank telah memblokir kartunya, sesuai instruksiku.
Bima membawa kartu itu ke mesin edisi di sudut ruang privat. Aku memperhatikan dari monitor. Napasku tertahan. Mesin itu berbunyi bip. Lalu layar kecilnya menunjukkan pesan yang kuharapkan. Transaksi ditolak. Bima, yang sudah kuberikan instruksi sebelumnya, memasang ekspresi bingung yang sempurna. Maaf, Pak. Sepertinya ada masalah dengan kartu ini. Apa Bapak punya kartu lain? Katanya dengan nada sopan tapi tegas. Wajah Ardan berubah. Kepercayaan dirinya yang tadi memancar kini retak. Apa? Coba lagi. Katanya. Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Lina menoleh padanya. Alisnya berkerut. Keluarga Lina mulai bertukar pandang. Suasana ceria di meja tiba-tiba mendingin. Bima mencoba lagi. Tapi mesin kembali berbunyi bip dengan pesan yang sama. Maaf. Pak, masih ditolak, kata Bima, kali ini dengan nada yang sedikit lebih menekan. Ardan tertawa gugup, mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu dari rekening pribadinya yang aku tahu saldonya tak cukup untuk menutup tagihan sebesar ini. Coba yang ini, katanya, mencoba tetap tenang. Aku bisa melihat keringat mulai muncul di dahinya. Lina memandangnya dengan tatapan bingung, sementara ayah Lina, seorang pria berusia 50-an dengan kumis tebal, berseru. Ada apa, Dan? Masalah kecil, kan? Ardan mengangguk cepat. Tentu, cuma masalah teknis. Tapi kartu kedua juga ditolak. Bima menggeleng pelan, lalu berkata, Maaf, Pak, ini juga tidak berhasil. Apa Bapak ingin membayar dengan cara lain? Suasana di meja kini tegang. Lina memegang lengan Ardan, berbisik. Sayang, apa yang terjadi? Salah satu saudara laki-laki Lina, yang duduk di ujung meja, mulai menggerutu. Ini memalukan, loh. Ibu Lina menatap Ardan dengan ekspresi yang bercampur antara kebingungan dan kekecewaan. Aku tahu inilah saatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan gaun hitamku, dan melangkah keluar dari bayang-bayang. Pintu ruang privat terbuka perlahan. Dan semua mata tertuju padaku. Ardan membeku. Wajahnya pucat seketika saat melihatku. Lina, yang awalnya tak mengenaliku, memandang dengan bingung, tapi perlahan ekspresinya berubah saat dia menyadari siapa aku. Aku berjalan dengan tenang menuju meja, senyum tipis di bibirku, tapi mataku penuh dengan api yang terkendali. Selamat malam, kataku dengan suara yang jelas dan tegas, berdiri di ujung meja. Sepertinya ada masalah dengan pembayaran. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nadia, pemilik Lumina Fine Dining. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Ardan terlihat seperti ingin menelan ludahnya sendiri. Lina membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Keluarga Lina saling pandang. Kebingungan di wajah mereka semakin nyata. Bu Nadia? Kata ayah Lina. Suaranya ragu. Maaf, apa hubungannya dengan masalah ini? Aku tersenyum lebih lebar, menikmati setiap detik dari momen ini. Oh, sangat berhubungan, jawabku, menatap lurus ke mata Ardan. Kartu yang digunakan suami saya, Ardan, ternyata bermasalah. Mungkin karena rekeningnya sudah saya blokir tadi malam. Kata-kataku seperti petir di ruangan itu. Lina tersentak. Tangannya menutup mulut. Ardan mencoba berbicara. Nat, ini bukan. Tapi aku mengangkat tangan, memotongnya. Jangan coba-coba. Ardan. Saya tahu semua tentangmu dan Lina. Saya tahu kalian pikir bisa bersenang-senang di restoran ini tanpa sepengetahuan saya. Tapi kalian salah besar. Aku beralih ke Lina, yang kini terlihat seperti ingin menghilang dari muka bumi. Dan kamu, Lina, sepertinya lupa bahwa restoran ini adalah milik istri sah Ardan. Ruangan hening. Salah satu saudara Lina bangkit setengah berdiri. Tunggu, apa maksudnya ini? Aku tak menjawab langsung. Sebaliknya, aku menoleh ke Bima. Bima, tolong hitung ulang tagihan dan pastikan semua tamu di ruangan ini tahu berapa totalnya. Bima mengangguk, membuka folder, dan membacakan angka yang membuat mata keluarga Lina membelalak. Totalnya 87 juta rupiah, Bu. Ardan tergagap.
Nadia, kita bisa bicara. Tapi aku memotongnya lagi. Bicara? Oh, kita akan bicara, Ardan. Tapi bukan di sini. Di sini, kamu hanya tamu yang gagal bayar. Aku menoleh ke Pak Tony, yang sudah berdiri di pintu. Pak Tony, tolong antar tamu-tamu ini keluar. Mereka tak bisa membayar. Jadi mereka tak punya hak tinggal di sini. Lina akhirnya menemukan suaranya. Meski gemetar. Kamu nggak bisa melakukan ini. Ini memalukan. Aku menatapnya dingin. Memalukan? Yang memalukan adalah kamu duduk di restoran milikku, berpesta dengan suamiku, dan berpikir aku tak akan tahu. Aku beralih ke keluarga Lina, yang kini terdiam. Maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi saya sarankan kalian bertanya pada Lina apa yang sebenarnya terjadi. Ardan berdiri, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Nadia, tolong, desisnya. Aku menggeleng. Kamu kehilangan hak itu, Ardan. Aku memberi isyarat pada Pak Tony, dan tim keamanan mulai mengarahkan mereka keluar. Lina menangis pelan, keluarganya berjalan dengan kepala tertunduk, dan Ardan, pria yang tadi begitu percaya diri, kini terlihat seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku berdiri tegak, menyaksikan mereka meninggalkan ruang privat, diiringi tatapan tamu lain yang mulai berbisik di ruang utama. Momen itu terasa seperti kemenangan, tapi di dalam dada, ada luka yang masih berdarah. Aku tahu ini baru permulaan. Malam ini, aku menang, tapi perang dengan Ardan belum selesai. Ruang privat Lumina Fine Dining masih bergema dengan keheningan yang tegang setelah aku, Nadia, mengungkapkan identitasku sebagai pemilik restoran. Ardan berdiri di ujung meja. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya penuh kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Lina, di sampingnya, menunduk. Tangannya mencengkeram gaun merahnya yang tadi begitu mencolok. Kini terasa seperti sorotan memalukan. Keluarga Lina, ayah, ibu, dan dua saudara laki-lakinya, terdiam. Wajah mereka bercampur antara kebingungan dan malu. Aku berdiri tegak, menikmati setiap detik dari kehancuran ilusi yang mereka bangun di restoran milikku ini. Apa maksud semua ini, Nadia? Tanya Ardan, suaranya gemetar, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Aku tersenyum dingin, melangkah lebih dekat ke meja, memastikan semua mata tertuju padaku. Oh, Ardan, jangan pura-pura bodoh. Kamu tahu persis apa maksudnya, kataku. Suaraku tajam seperti pisau, tapi tetap terkontrol. Aku menoleh ke Lina, yang masih menunduk, tak berani menatapku. Dan kamu, Lina, sepertinya lupa bahwa restoran ini bukan tempat untuk pamer dengan suami orang lain. Lina akhirnya mengangkat wajahnya, matanya merah dan berkaca-kaca. Kamu nggak bisa bicara seperti itu padaku, katanya. Suaranya bergetar tapi ada nada membela diri. Kamu nggak tahu apa-apa tentang kami. Aku tertawa kecil. Suara yang sengaja kubiarkan terdengar sinis. Tahu? Oh, aku tahu banyak. Lina, aku tahu tentang pesan-pesan mesramu, foto kalian di pantai, di hotel, dan bagaimana kamu berpikir bisa membawa keluargamu ke restoran milikku untuk merayakan pengkhianatan ini. Ayah Lina, yang tadi memuji Ardan, kini berdiri, wajahnya memerah. Bu Nadia, apa yang sedang terjadi? Ardan bilang dia kenal pemilik restoran ini, tapi, kamu bilang kamu istri sahnya. Aku mengangguk, menatapnya dengan penuh percaya diri. Benar sekali. Saya Nadia, istri Ardan selama 10 tahun. Dan restoran ini, saya yang membangunnya dari nol. Ardan tidak punya apa-apa di sini, kecuali kartu kredit dari rekening bersama kami, yang sekarang sudah saya blokir. Ruangan hening sejenak, hanya suara napas tegang yang terdengar. Salah satu saudara Lina, pria muda dengan kemeja ketat, menggerutu. Jadi ini semua cuma drama? Kamu sengaja bikin kami malu. Aku menoleh padanya, alis terangkat. Malu. Kalian seharusnya bertanya pada Lina kenapa dia membawa kalian ke sini, ke restoran milik istri sah pria yang dia coba rebut. Kalau ada yang memalukan, itu bukan saya.
Aku mengeluarkan ponselku dan membuka galeri foto yang sudah kusiapkan. Aku memperlihatkan layar pada keluarga Lina, foto Ardan dan Lina di hotel, pesan mesra yang kufotokopi dari ponsel Ardan, dan bahkan kwitansi hotel yang kutemukan di lacinya. Ini buktinya, kataku. Suaraku tenang tapi penuh otoritas. Ardan bukan pria sempurna yang kalian kira. Dia mengkhianati saya, dan Lina tahu itu. Ibu Lina menutup mulutnya. Matanya membelalak. Ayah Lina menatap putrinya dengan kekecewaan yang nyata. Lina, apa ini benar? Tanyanya, suaranya berat. Lina tergagap, mencoba mencari kata-kata. Ayah, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Tapi suaranya lemah, dan air matanya mulai mengalir. Ardan mencoba campur tangan, melangkah mendekatiku. Nadia, kita bisa bicara secara pribadi. Nggak perlu bikin drama di depan semua orang. Aku memotongnya dengan tatapan tajam. Pribadi? Seperti saat kamu berbisik mesra dengan Lina di restoran ini. Di depan keluarganya? Tidak. Ardan, kamu memilih panggung ini, dan sekarang kamu main di atasnya. Aku menoleh ke Bima, yang masih berdiri di sudut ruangan, memegang folder tagihan. Bima, baca lagi total tagihannya untuk semua orang di sini. Bima mengangguk, membuka folder dengan sikap profesional. Totalnya 87 juta rupiah, Bu Nadia, katanya keras, memastikan suaranya terdengar oleh tamu lain di luar ruang privat yang mulai memperhatikan keributan ini. Aku mengangguk, dan karena tamu-tamu ini tak bisa membayar, saya rasa mereka tak punya hak untuk tetap berada di sini. Aku memberi isyarat pada Pak Tony, kepala keamanan, yang sudah menunggu di pintu. Pak Tony, tolong antar mereka keluar. Pastikan sopan, tapi tegas. Pak Tony dan dua anak buahnya melangkah maju. Sikap mereka profesional tapi mengintimidasi. Ardan mencoba protes lagi. Nadia, kamu nggak serius, kan? Kita bisa selesaikan ini. Aku menggeleng, menatapnya dengan dingin. Kamu selesai di sini, Ardan. Dan kamu juga, Lina. Lina bangkit. Wajahnya basah oleh air mata. Kamu kejam, teriaknya. Tapi suaranya pecah. Aku tak bergeming. Kejam? Kejam adalah mengkhianati pernikahan 10 tahun untuk kesenangan sementara. Kejam adalah membawa keluargamu ke restoran milik istri sah pria yang kamu coba ambil. Berpikir aku tak akan tahu. Aku berhenti, membiarkan kata-kataku meresap. Sekarang, keluar dari restoranku. Keluarga Lina mulai bergerak. Wajah mereka penuh malu. Ayah Lina menarik tangan putrinya, berbisik keras. Kita bicara di rumah, Lina. Ibu Lina menunduk, tak sanggup menatapku. Kedua saudara laki-laki Lina berjalan dengan cepat, seolah ingin segera menghilang. Ardan mencoba sekali lagi. Suaranya hampir memohon. Nadia, tolong, kita bisa perbaiki ini. Aku menatapnya. Mataku penuh dengan luka yang tak kuluputkan. Kamu menghancurkan itu, Ardan. Bukan saya. Saat mereka berjalan keluar, pintu ruang privat terbuka lebar, dan tamu-tamu di ruang utama restoran mulai berbisik. Beberapa menoleh, beberapa mengambil ponsel untuk merekam. Aku berdiri di tengah ruang privat, menyaksikan Ardan dan Lina menghilang di balik pintu keluar, diiringi tatapan penuh penilaian dari tamu lain. Seorang wanita di meja terdekat, yang kukenali sebagai klien setia Lumina, mengangguk padaku dengan hormat, seolah mengatakan, kamu melakukan yang benar. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran kepuasan dan kepedihan. Aku telah mempermalukan mereka, seperti yang kurencanakan. Aku telah menunjukkan pada Ardan dan Lina bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Tapi di balik kemenangan ini, ada luka di hatiku yang masih berdarah. Aku tahu ini bukan akhir. Aku harus menghadapi Ardan lagi, mungkin di rumah, mungkin di pengadilan. Tapi malam ini, di restoran yang kubangun dengan tanganku sendiri, aku menang. Aku berjalan kembali ke kantorku, mengabaikan bisikan tamu-tamu. Rina mengejarku, matanya penuh kekaguman. Bu Nadia, itu luar biasa.
Saya nggak tahu ibu punya nyali sebesar itu. Aku tersenyum tipis. Rina, kalau hidup menamparmu, kamu harus tampar balik lebih keras. Dia tertawa pelan, dan aku duduk di kursiku, menatap layar monitor yang kini kosong. Pertunjukan malam ini selesai, tapi perjalanan panjangku baru dimulai. Cahaya lembut dari chandelier kristal Lumina Fine Dining masih memancar, tetapi suasana di ruang privat kini telah berubah drastis. Tawa dan denting gelas anggur yang tadi memenuhi ruangan telah digantikan oleh keheningan yang canggung dan tatapan penuh malu. Aku, Nadia, berdiri tegak di tengah ruang privat, tanganku bersedekap, menatap Ardan, Lina, dan keluarganya yang kini terdiam. Konfrontasi tadi telah menghancurkan topeng keangkuhan mereka, dan kini saatnya menyelesaikan babak ini dengan pengusiran yang telah kurencanakan. Ardan masih mencoba mempertahankan sisa-sisa martabatnya. Nadia, kita bisa selesaikan ini secara damai, katanya, suaranya rendah, hampir memohon. Wajahnya yang biasanya penuh pesona kini terlihat layu, keringat membasahi dahinya. Lina, di sampingnya, menunduk dalam, gaun merahnya yang mencolok kini seolah menertawakannya. Keluarga Lina, ayah, ibu, dan dua saudara laki-lakinya, terlihat seperti ingin menghilang dari ruangan ini. Aku tak bergeming, menatap mereka dengan mata yang dingin namun penuh otoritas. Damai? Kataku, suaraku tajam seperti pedang. Kamu bicara tentang damai setelah membawa wanita ini dan keluarganya ke restoran milikku untuk merayakan pengkhianatanmu? Tidak, Ardan. Waktumu di sini sudah habis. Aku menoleh ke Pak Tony, kepala keamananku, yang berdiri di pintu dengan dua anak buahnya. Pak Tony, tolong antar tamu-tamu ini keluar. Pastikan mereka meninggalkan restoran sekarang juga. Pak Tony mengangguk. Sikapnya profesional tapi tegas. Ayo, Bapak dan Ibu, silakan ikut saya, katanya. Suaranya datar namun tak bisa dibantah. Dua anak buahnya melangkah maju, membuka pintu lebar-lebar, memperlihatkan ruang utama restoran yang kini penuh dengan tamu-tamu yang berbisik dan melirik ke arah keributan ini. Lina mengangkat wajahnya. Matanya merah karena air mata. Kamu nggak bisa melakukan ini. Ini memalukan, teriaknya. Suaranya pecah. Aku menatapnya. Senyum tipis di bibirku. Memalukan? Yang memalukan adalah kamu duduk di sini, memesan hidangan termahal dengan uang dari rekening bersama kami, sambil berpikir aku tak akan tahu. Sekarang, keluar sebelum aku panggil polisi untuk tagihan yang tak bisa kalian bayar. Kata-kataku seperti tamparan, membuat Lina tersentak dan mundur selangkah. Ayah Lina, yang tadinya memuji Ardan, kini melangkah maju, wajahnya merah karena malu dan marah. Bu Nadia, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami tidak tahu situasinya seperti ini, katanya. Suaranya berat. Aku mengangguk sopan padanya, tapi tak mengurangi ketegasanku. Saya menghormati Anda sebagai tamu, Pak, tapi saya sarankan Anda bicara dengan putri Anda tentang pilihan-pilihannya. Sekarang, silakan keluar. Ibu Lina, yang selama ini diam, menarik tangan Lina dengan kasar. Ayo, Lina, kita pergi. Ini sudah keterlaluan, katanya. Suaranya penuh kekecewaan. Kedua saudara laki-laki Lina berjalan cepat menuju pintu, kepala mereka tertunduk, seolah tak ingin dilihat siapapun. Ardan mencoba sekali lagi, melangkah mendekatiku. Nadia, tolong, kita bicara di rumah. Jangan lakukan ini di depan semua orang, katanya. Suaranya hampir putus asa. Aku menggeleng, menatapnya dengan mata yang penuh luka namun teguh. Kamu memilih panggung ini, Ardan. Kamu yang membawa drama ini ke restoranku. Sekarang, tanggung akibatnya. Aku memberi isyarat pada Pak Tony, yang segera mendekati Ardan. Bapak, silakan ikut saya, kata Pak Tony. Tangannya menunjuk ke pintu. Saat mereka berjalan keluar, pintu ruang privat yang terbuka lebar memperlihatkan pemandangan yang tak akan kulupakan. Tamu-tamu di ruang utama restoran, yang tadinya menikmati makan malam mereka, kini berhenti makan, menoleh ke arah rombongan yang diusir. Beberapa berbisik,
Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Seorang wanita di meja dekat pintu, yang kukenali sebagai istri seorang pengusaha terkenal, mengangguk padaku dengan penuh penghargaan. "Keren, Bu Nadia," katanya pelan saat aku lewat nanti. Aku hanya tersenyum tipis. Fokusku masih pada Ardan dan Lina. Lina menangis pelan, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan saat berjalan melewati kerumunan tamu. Ardan berjalan di belakangnya. Kepalanya tertunduk, tak lagi menyerupai pria karismatik yang biasa memikat semua orang. Keluarga Lina mengikuti dengan langkah cepat. Wajah mereka penuh malu. Pak Tony dan anak buahnya mengawal mereka hingga pintu utama restoran, memastikan mereka benar-benar keluar. Aku mengikuti dari jarak beberapa meter, berdiri di ambang pintu ruang utama, menyaksikan mereka menghilang ke malam Jakarta yang sibuk. Saat pintu kaca besar restoran tertutup di belakang mereka, sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa tamu. "Itu tadi apa?" tanya seorang pria kepada pasangannya. Suaranya penuh rasa ingin tahu. "Drama rumah tangga kelas atas," jawab pasangannya, terkekeh. Aku berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan kembali ke ruang utama. Rina, manajerku, mendekat dengan mata penuh kekaguman. "Bu Nadia, itu luar biasa. Saya nggak tahu ibu bisa setegas itu," katanya. Aku tersenyum, tapi hatiku masih berat. "Rina, kalau seseorang menginjak harga dirimu, kamu harus melangkah lebih keras," kataku, suaraku pelan tapi tegas. Aku berjalan menuju kantorku di lantai atas, mengabaikan tatapan tamu-tamu yang masih berbisik. Di dalam hati, aku merasakan kepuasan yang pahit. Aku telah mengusir mereka, mempermalukan mereka di depan semua orang, seperti yang kurencanakan. Tapi di balik kemenangan ini, ada luka yang masih menganga. Ardan adalah suamiku selama 10 tahun, dan meski dia mengkhianatiku, rasa sakit itu tak hilang begitu saja. Aku duduk di kursiku, menatap monitor yang kini menunjukkan ruang privat yang kosong. Piring-piring kotor masih di meja, gelas anggur setengah kosong, dan folder tagihan tergeletak di samping kursi Ardan. Aku mengambil ponselku, memeriksa pesan dari Susan di bank. "Blokir berhasil, Bu Nadia. Apa langkah berikutnya?" Aku membalas singkat. "Biarkan begitu sampai saya beri kabar lagi." Aku tahu Ardan akan mencoba menghubungiku, mungkin memohon, mungkin marah. Tapi malam ini, aku yang memegang kendali. Sebelum kembali ke lantai bawah, aku berdiri di depan cermin kecil di kantorku, menatap wajahku. Mataku masih berkilau dengan amarah, tapi juga ada kekuatan baru di sana. Aku, Nadia, telah menunjukkan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Malam ini, Lumina bukan hanya restoran. Itu adalah panggung di mana aku merebut kembali harga diriku. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ardan dan aku masih harus berhadapan, dan aku harus siap untuk apapun yang akan datang. Malam itu, setelah Ardan, Lina, dan keluarganya diusir dari Lumina Fine Dining, restoran kembali ke ritme normalnya. Suara denting gelas anggur, tawa pelan tamu-tamu elit, dan alunan piano jazz mengisi ruang, seolah drama yang baru saja terjadi hanyalah gangguan kecil. Tapi aku, Nadia, tahu bahwa apa yang terjadi di ruang privat tadi malam akan meninggalkan bekas yang jauh lebih besar. Aku duduk di kantorku di lantai atas, menatap kota Jakarta yang berkilau di bawah sana melalui dinding kaca. Kepuasan atas pembalasanku bercampur dengan perasaan hampa yang sulit kugambarkan. Aku telah mempermalukan Ardan dan Lina, tapi luka di hatiku masih ada, menganga seperti luka baru. Pagi berikutnya, berita tentang kejadian di Lumina mulai menyebar seperti api. Saat aku tiba di restoran sekitar pukul 9, Rina menyambutku dengan ekspresi campur aduk antara kekaguman dan kekhawatiran. "Bu Nadia, coba lihat ini," katanya, menyerahkan tabletnya padaku. Di layar, ada unggahan di X dari akun gosip lokal yang populer, Jakarta Elite Talk. Drama besar di Lumina Fine Dining tadi malam. Suami ketahuan selingkuh, kartu kredit diblokir, dan diusir oleh pemilik restoran, yang ternyata istrinya. Siapa yang di sini menyaksikan? Mata Lumina Drama.
Unggahan itu sudah mendapat ratusan retweet dan komentar. Beberapa dari tamu yang hadir malam itu menggambarkan pemandangan dengan detail yang membuatku tersenyum kecil. "Bu, ini viral," kata Rina. Suaranya setengah bercanda, setengah cemas. Ada yang bilang ibu pahlawan, tapi ada juga yang bilang ini bakal bikin heboh di kalangan sosialita. Aku mengangguk, menyerahkan tablet itu kembali. Biarkan saja, Rina. Mereka boleh bicara apapun, tapi Lumina tetap berdiri kokoh. Dalam hati, aku tahu ini bukan hanya soal reputasi restoran. Ini tentang Ardan, Lina, dan bagaimana dunia kini tahu pengkhianatan mereka. Sepanjang hari, ponselku berdering tanpa henti. Teman-teman lama, kolega bisnis, bahkan beberapa klien setia menghubungiku, sebagian untuk memberi dukungan, sebagian lagi sekadar ingin tahu detail. "Nadia, kamu luar biasa. Aku dengar kamu bikin suamimu dan wanita itu kelimpungan," kata Maya, sahabatku sejak kuliah, melalui telepon. Aku tertawa kecil, tapi tak menceritakan banyak. "Hanya melindungi apa yang milikku, Mei," jawabku. Tapi di sela-sela dukungan itu, aku juga menerima pesan dari Ardan. "Nadia, kita harus bicara. Apa yang kamu lakukan tadi malam keterlaluan. Aku di rumah malam ini." Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Dia ingin bicara? Baiklah. Tapi itu akan terjadi sesuai aturanku. Di media sosial, cerita tentang Lumina drama terus bergulir. Seorang influencer kuliner yang kebetulan ada di restoran malam itu memposting video pendek, menunjukkan momen saat Ardan dan rombongannya diusir. Wajah mereka buram karena sudut kamera yang buruk, tapi suara Lina yang memprotes. "Kamu nggak bisa melakukan ini," terdengar jelas. Komentar di bawah video itu beragam. Ada yang menyebutku ratu pembalasan, ada pula yang menganggapku kejam. Wanita itu berhak marah, tapi apa nggak keterlaluan mengusir mereka di depan umum? Tulis salah satu pengguna. Aku membaca komentar itu dan menghela napas. Mereka tak tahu seperti apa rasanya dikhianati setelah 10 tahun pernikahan. Sore itu, aku duduk bersama tim manajemen Lumina untuk memastikan operasional restoran tak terganggu. "Reservasi tetap penuh, Bu," kata Rina, menunjukkan laporan. "Bahkan ada peningkatan, mungkin karena orang penasaran setelah drama tadi malam." Aku tersenyum. "Bagus. Pastikan pelayanan tetap prima. Kita nggak mau cerita ini mengalihkan perhatian dari kualitas Lumina." Tapi di dalam hati, aku merasa sedikit ragu. Apakah aku terlalu jauh? Apakah mempermalukan Ardan dan Lina di depan umum adalah keputusan yang tepat? Aku mengusir keraguan itu. Mereka yang memilih panggung ini, bukan aku. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Ardan ada di sana, duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya muram. "Nadia, apa yang kamu lakukan tadi malam?" katanya, suaranya pelan, tapi ada nada menuduh di dalamnya. Aku menatapnya, tak bergeming. "Aku melakukan apa yang pantas kamu dapatkan, Ardan. Kamu pikir aku akan diam saja setelah tahu kamu dan Lina bermain di belakangku?" Dia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan, "Kamu mempermalukan pernikahan kita. Aku hanya memperlihatkan kebenaran pada dunia." Ardan menghela napas, menggosok wajahnya dengan tangan. "Aku tahu aku salah, Nat. Tapi kamu nggak perlu bikin aku dan Lina jadi bahan tertawaan seluruh kota." Aku tertawa pahit. "Lina? Kamu masih memikirkan dia? Kamu seharusnya memikirkan apa yang kamu lakukan pada kita." Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkannya termenung sendirian. Aku tak ingin mendengar alasan atau permintaan maafnya malam ini. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, berita tentang drama Lumina makin menyebar. Koran lokal menulis artikel kecil tentang insiden di restoran elit, tanpa menyebut nama secara spesifik, tapi cukup untuk membuat Ardan dan Lina jadi bahan pembicaraan di kalangan sosialita Jakarta. Aku mendapat telepon dari pengacara keluargaku, Pak Budi, yang menyarankan untuk segera mengurus dokumen perceraian. "Bu Nadia, kalau ibu ingin melindungi aset,
Kita harus bertindak cepat, katanya. Aku mengangguk, meski hatiku masih terasa berat. Saya akan pikirkan, Pak. Beri saya waktu. Di restoran, para staf memperlakukanku dengan hormat yang lebih besar dari biasanya. Bima, kepala pelayan, bahkan berkata, "Bu, apa yang Ibu lakukan tadi malam bikin kami semua bangga." Ibu menunjukkan Lumina punya pemilik yang gak main-main. Aku tersenyum, tapi di dalam, aku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kemenangan? Aku telah mempermalukan Ardan dan Lina. Tapi apakah itu cukup untuk menyembuhkan luka yang mereka torehkan? Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, menyeruput segelas anggur. Kota Jakarta berkilau di bawah sana, seperti biasa, tapi aku merasa sedikit berbeda. Aku telah mengambil kendali, menunjukkan pada dunia bahwa aku, Nadia, bukan wanita yang bisa diremehkan. Tapi di sisi lain, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ardan masih suamiku, setidaknya di atas kertas, dan aku harus memutuskan langkah berikutnya. Apakah aku akan memaafkannya? Atau apakah aku akan melangkah maju, meninggalkannya dan masa lalu yang menyakitkan ini? Satu hal yang pasti, aku tak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga diriku lagi. Pagi di Jakarta terasa lebih cerah dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku. Aku, Nadia, berdiri di balkon apartemenku, menyeruput kopi panas sambil memandang kota yang mulai sibuk. Drama di Lumina Fine Dining beberapa hari lalu masih menjadi topik hangat di media sosial dan lingkaran elit Jakarta. Tapi aku memilih untuk fokus pada langkah berikutnya. Pengkhianatan Ardan dan Lina telah menghancurkan ilusi kehidupan sempurna yang kubangun selama 10 tahun. Tapi itu juga membuka mataku. Aku bukan lagi hanya istri Ardan. Aku adalah Nadia, pemilik Lumina, wanita yang mampu bangkit dari luka dan membangun hidup baru. Hari itu, aku tiba di Lumina lebih awal dari biasanya. Restoran masih sepi. Hanya ada beberapa staf yang mempersiapkan bahan-bahan di dapur. Aroma kopi dan roti panggang dari menu sarapan baru yang kucoba minggu ini memenuhi udara. Rina menyambutku dengan senyum lebar. Bu Nadia, reservasi akhir pekan ini penuh sampai 2 minggu ke depan. Drama itu ternyata bikin Lumina makin terkenal. Katanya, matanya berbinar. Aku tersenyum kecil. Bagus. Rina. Tapi kita harus pastikan mereka datang untuk makanan dan pelayanan, bukan untuk gosip. Rina mengangguk, lalu menyerahkan laporan penjualan yang menunjukkan peningkatan signifikan. Aku merasa bangga, tapi juga tahu bahwa kesuksesan ini datang dengan harga, luka pribadi yang masih kucoba sembuhkan. Setelah drama di restoran, aku memutuskan untuk tidak kembali ke apartemen bersama Ardan. Aku menyewa kamar di hotel butik dekat Lumina, memberikan diriku ruang untuk bernapas dan berpikir. Ardan mengirimi banyak pesan. Sebagian memohon maaf, sebagian lagi menyalahkanku atas pempermaluan di depan umum. Nadia, kita bisa perbaiki ini. Aku tahu aku salah, tapi jangan buang 10 tahun kita begitu saja. Tulisnya dalam salah satu pesan. Aku membaca, tapi tak membalas. Bagiku, 10 tahun itu sudah dia buang saat memilih Lina. Aku menghubungi Pak Budi, pengacaraku, dan memintanya mempersiapkan dokumen perceraian. Saya ingin ini selesai secepat mungkin. Pak, pastikan aset saya aman, kataku tegas. Pak Budi menyanggupi, mengatakan bahwa dengan bukti pengkhianatan Ardan, proses akan lebih mudah. Aku juga mengambil langkah untuk melindungi asetku. Lumina, yang sepenuhnya atas namaku, aman dari klaim Ardan, tapi rekening bersama kami adalah cerita lain. Aku meminta bank untuk membekukan semua transaksi dan memindahkan dana ke rekening pribadiku. Susan, petugas bank yang membantu memblokir kartu Ardan malam itu, memastikan semuanya berjalan lancar. Bu Nadia, semua sudah diatur. Bapak Ardan tak bisa mengakses apapun sekarang, katanya melalui telepon. Aku menghela napas lega. Ardan mungkin pernah menikmati hasil jerih payahku, tapi itu berakhir sekarang. Di Lumina, aku fokus pada pengembangan bisnis. Aku bertemu dengan chef utama, Andre, untuk membahas menu musiman baru. Bu,
Kita coba tambah elemen tradisional Indonesia, seperti rendang dengan presentasi modern. Tanyanya, menunjukkan sketsa hidangan. Aku mengangguk antusias. Ide bagus. Andre, kita buat sesuatu yang bikin tamu tak hanya makan, tapi juga punya pengalaman. Aku juga merencanakan acara khusus. Malam amal untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Lumina bukan hanya tentang keuntungan. Itu tentang memberikan dampak. Dan aku ingin menunjukkan bahwa aku masih punya hati meski hidupku baru saja terluka. Dukungan dari orang-orang di sekitarku mengalir deras. Maya, sahabatku, datang ke restoran dengan sebotol anggur dan pelukan hangat. Nadia, kamu luar biasa. Aku tahu ini berat, tapi lihat dirimu. Kamu nggak cuma bertahan, kamu bersinar. Katanya, matanya penuh kekaguman. Aku tersenyum, tapi di dalam, aku masih merasa rapuh. Aku cuma mencoba tetap berdiri, Mei. Jawabku. Dia memegang tanganku. Kamu lebih dari itu. Kamu membangun kerajaan ini, dan sekarang kamu membangun dirimu sendiri. Pelanggan setia Lumina juga menunjukkan solidaritas. Seorang klien, Bu Ratna, istri seorang pengusaha properti, memesan meja untuk acara ulang tahunnya dan secara khusus meminta bertemu denganku. Bu Nadia, apa yang ibu lakukan malam itu menginspirasi. Banyak wanita di posisi ibu yang akan menyerah, tapi ibu melawan. Katanya, suaranya tulus. Aku mengangguk, tersentuh. Terima kasih, Bu Ratna. Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan. Dia tersenyum. Dan ibu melakukannya dengan elegan. Namun, di sela-sela dukungan itu, ada juga bisikan negatif. Beberapa komentar di media sosial menyebutku terlalu keras atau pendiam yang berbahaya. Aku membaca satu unggahan di X. Pemilik Lumina bikin drama besar. Tapi apa nggak lebih baik selesaikan di rumah? Publik nggak perlu tahu. Aku menghela napas, menutup aplikasi. Mereka tak tahu seperti apa rasanya menemukan pesan mesra suamimu dengan wanita lain, atau melihatnya memesan meja di restoranmu untuk memamerkan perselingkuhannya. Aku tak menyesali apa yang kulakukan, tapi aku juga tahu bahwa dunia tak akan pernah sepenuhnya memahami. Malam itu, di kamar hotel, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap foto lama keluargaku di ponsel. Ada foto ayah dan ibuku, yang selalu mendukung mimpiku membuka Lumina. Kamu kuat, Nadia. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu, kata ayahku dulu. Aku tersenyum kecil, merasa kehadiran mereka meski mereka sudah tiada. Aku juga mendapat pesan dari adikku, Lila, yang tinggal di Bandung. Kak, aku dengar apa yang terjadi. Aku bangga banget sama kakak. Kalau butuh teman, aku ke Jakarta kapan saja. Aku membalas. Terima kasih. Lila, aku baik-baik saja, kok. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Proses perceraian akan rumit, dan Ardan mungkin tak akan menyerah begitu saja. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ada secercah harapan. Lumina bukan hanya restoranku, itu adalah simbol kekuatanku. Aku telah membangunnya dari nol, dan sekarang aku akan membangun hidup baruku dengan cara yang sama. Dengan tekad, kerja keras, dan harga diri. Aku berbaring, menatap langit-langit, dan berjanji pada diri sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berdiri tegak. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar hotel butik tempat aku menginap, membawa kehangatan yang lembut ke wajahku. Aku, Nadia, duduk di tepi tempat tidur, menyeruput teh hijau panas sambil menatap kota Jakarta yang mulai bergerak di bawah sana. 2 minggu telah berlalu sejak malam dramatis di Lumina Fine Dining, ketika aku memblokir rekening Ardan, mempermalukan dia dan Lina di depan keluarganya, dan mengusir mereka dari restoran yang kubangun dengan keringat dan mimpiku. Kejadian itu masih menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta, tetapi aku telah memilih untuk melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan dan merangkul hidup baru. Hari ini adalah hari yang istimewa. Lumina akan mengadakan acara amal malam ini, sebuah gala untuk mengumpulkan dana bagi pendidikan anak-anak kurang mampu. Aku tiba di restoran sekitar pukul 10 pagi,
Disambut oleh hiruk-pikuk staf yang mempersiapkan dekorasi. Meja-meja ditata dengan bunga segar, lilin-lilin kecil, dan kartu nama untuk tamu-tamu penting. Rina, manajerku, berlari menghampiriku dengan tablet di tangan. Bu Nadia, semua siap. Kami sudah konfirmasi dengan sponsor, dan tamu VIP termasuk Bu Ratna dan beberapa selebriti sudah RSVP. Katanya, penuh semangat. Aku tersenyum. Bagus. Rina, malam ini bukan cuma soal Lumina, tapi juga tentang memberi kembali pada masyarakat. Aku berjalan ke dapur, memeriksa menu khusus untuk acara ini. Chef Andre telah menyiapkan hidangan spesial, ayam betutu dengan presentasi modern, lobster panggang dengan saus mentega lemon, dan dessert berupa kue klepon modern dengan es krim pandan. Aroma rempah dan kelezatan yang menggoda memenuhi udara, mengingatkanku mengapa aku mencintai dunia ini. Lumina bukan hanya bisnis, itu adalah pasionku, tempat di mana aku bisa menciptakan keindahan dari kekacauan. Dan setelah semua yang terjadi, aku merasa semakin yakin bahwa aku berada di tempat yang tepat. Sore itu, aku bertemu dengan Pak Budi, pengacaraku, untuk membahas proses perceraian. Bu Nadia, dokumen sudah hampir selesai. Ardan setuju untuk tidak mengklaim Lumina atau aset besar lainnya, tapi dia meminta pembagian sebagian tabungan bersama, katanya di kafe kecil dekat kantornya. Aku mengangguk, menyeruput kopi. Berikan apa yang adil, Pak. Tapi pastikan Lumina dan tabungan pribadi saya aman. Pak Budi tersenyum. Jangan khawatir, Bu. Bukti perselingkuhannya membuat posisi ibu sangat kuat. Aku merasa lega, tapi juga ada sedikit kepedihan. 10 tahun pernikahan, dan kini semuanya berakhir di atas kertas. Ardan sendiri telah menghilang dari kehidupanku setelah malam itu. Dia pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, dan dari apa yang kudengar melalui teman-teman, reputasinya di dunia bisnis anjlok. Beberapa kliennya menarik diri setelah drama di Lumina menjadi viral, dan Lina, dari kabar yang beredar, kembali ke kota asalnya bersama keluarganya, dihantui rasa malu. Aku tak merasa kasihan, mereka menuai apa yang mereka tabur. Tapi aku juga tak merasa perlu membenci mereka lagi. Amarahku telah mereda, digantikan oleh tekad untuk membangun hidup yang lebih baik. Malam itu, gala amal di Lumina berlangsung dengan gemilang. Ruangan dipenuhi tamu-tamu berpakaian mewah, dari pengusaha hingga selebriti lokal. Bu Ratna, klien setiaku, memelukku saat tiba. Nadia, acara ini luar biasa. Kamu bukan cuma pebisnis hebat, tapi juga punya hati emas, katanya. Aku tersenyum, tersentuh. Terima kasih, Bu. Ini cuma langkah kecil untuk berbagi. Saat lelang amal dimulai, aku melihat dana terkumpul melebihi target, cukup untuk membiayai beasiswa puluhan anak. Aku berdiri di panggung kecil, memberikan sambutan singkat. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Lumina bukan hanya tentang makanan, tapi tentang menciptakan perubahan, kataku, disambut tepuk tangan meriah. Setelah acara, aku duduk di kantorku, menatap foto keluargaku di ponsel. Ayah dan ibuku, yang selalu percaya padaku, pasti akan bangga melihatku malam ini. Aku juga mendapat pesan dari Lila, adikku. Kak, aku tonton live streaming galanya. Kamu bikin aku nangis bangga. Love you. Aku tersenyum, membalas. Love you too, Lila. Datang ke Jakarta kapan-kapan. Ya. Dukungan dari orang-orang terdekat membuatku merasa tak sendirian. Malam itu, aku kembali ke hotel, berdiri di balkon dengan segelas anggur di tangan. Aku memikirkan perjalanan panjangku, dari seorang chef muda yang bermimpi besar, hingga pemilik Lumina yang kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pengkhianatan Ardan menyakitkan, tapi itu juga mengajarkanku sesuatu. Aku tak perlu pria atau siapapun untuk menentukan nilai diriku. Aku telah menghadapi pengkhianatan, merencanakan pembalasan, dan keluar sebagai pemenang, bukan karena aku mempermalukan Ardan, tapi karena aku memilih untuk bangkit. Aku menatap bintang-bintang yang samar di langit Jakarta, merasakan kedamaian yang lama tak kurasakan. Luka di hatiku masih ada, tapi kini lebih kecil, lebih mudah ditangani.
Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, dalam Lumina, dalam orang-orang yang percaya padaku. Aku bukan lagi istri Ardan yang dikhianati. Aku adalah Nadia, wanita yang membangun kerajaan dan menata hidup baru dengan tangannya sendiri. Aku mengangkat gelas anggurku, berbisik pada diriku sendiri. Untukmu, Nadia. Untuk kemenangan dan kedamaian. Lalu aku menyesap anggur itu, merasakan manisnya kebebasan dan awal yang baru.